Sebelum belajar, subscribe channel ini sembari nyalakan loncengnya. Tes terjadinya hujan. Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Bahkan tidak jarang di negara-negara tertentu, hujan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses yang selanjutnya terjadi yaitu kondensasi atau pemadatan uap air menjadi embun. Dalam proses kondensasi, suhu udara memegang peranan penting. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuatnya memadat menjadi awan. Adanya hembusan angin membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian menyatu, sehingga terbentuklah awan yang lebih besar. Setelah itu, awan besar bergerak ke langit dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin kelabu. Setelah awan semakin kelabu, titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya, titik-titik air tidak terbendung lagi dan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan berlangsung, dan air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sandra dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang mengapa dan bagaimana proses terjadinya suatu fenomena, baik alam maupun sosial dalam keseharian kalian? Misalnya, fenomena hujan. Pernahkah kalian mencoba menelusuri penjelasan logis terhadap fenomena hujan tersebut? Kalau iya, kebetulan nih anak-anak, karena di topik kali ini Ibu akan menemani kalian untuk mempelajari sebuah teks bersama, tepatnya teks eksplanasi. Kita mulai di video pertama kita ini yuk. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang suatu fenomena, baik alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kira-kira eksplanasi ini dibuat untuk apa ya? Nah, tentu untuk menjawabnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan dari teks eksplanasi. Ternyata tujuan dari teks eksplanasi yaitu untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi, sekaligus menambah wawasan pembaca. Dengan demikian, teks eksplanasi dapat menjawab dua pertanyaan besar, yaitu mengapa dan bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Sekarang, setelah kalian menyimak penjelasan dalam video ini, tentu kalian sudah mendapatkan pemahaman mengenai pengertian dan tujuan tentang teks eksplanasi ya anak-anak. Ibu ulas lagi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang suatu fenomena. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi, sekaligus menambah wawasan pembaca. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas selanjutnya? Yang akan kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri dari teks eksplanasi antara lain yaitu 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Fakta salah satunya yaitu ditandai dengan keberadaan waktu dan peristiwa. Maka dari itu, dalam teks eksplanasi mengandung konjungsi kausalitas dan temporal sebagai ciri kebahasaannya. 2. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, berkaitan dengan fenomena alam seperti proses terjadinya hujan atau bahkan fenomena sosial seperti kemiskinan. 3. Bersifat informatif
dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Tentu saja, karena teks ini bukanlah teks pidato persuasif ya anak-anak. Dan ciri keempat adalah fokus pada fenomena yang bersifat umum. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah tahu ya ciri-ciri dari teks eksplanasi? Sekarang kita uji yuk ingatan kalian mengenai hal tersebut. Coba jawab pertanyaan yang ibu berikan ya. Manakah yang tidak termasuk dalam ciri teks eksplanasi? A. Faktual, B. Informatif, dan C. Persuasif. Jawaban yang benar adalah C, karena teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta, maka disebut faktual. Selain itu, dalam teks eksplanasi juga mengandung informasi terkait bidang ilmu tertentu, maka bersifat informatif. Sedangkan teks eksplanasi tidak bersifat mempengaruhi pembaca, sehingga persuasif tidaklah tepat. Bagaimana anak-anak? Jelas ya, apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Kita ulas lagi sedikit yuk, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang menjadi ciri-ciri dari teks eksplanasi antara lain yaitu berdasarkan fakta, membahas fenomena yang terkait ilmu tertentu, bersifat informatif, dan membahas fenomena yang bersifat umum. Anak-anak, sudah cukup banyak ya hal-hal tentang teks eksplanasi yang kita bahas sejauh ini. Pengertian sudah, ciri-ciri sudah. Lantas apa lagi ya yang kiranya perlu kita ketahui tentang teks eksplanasi ya? Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu jenis-jenis dari teks eksplanasi. Sudah siap? Kita mulai yuk. Teks eksplanasi itu kan isinya membahas tentang suatu fenomena ya anak-anak. Nah, fenomena tersebut jenisnya sendiri sangat beragam. Pertama, ada fenomena alam. Misalnya tentang bencana alam, siklus air, dan pemanasan global. Kedua, ada fenomena sosial. Misalnya tentang kenakalan remaja, kemiskinan, aksi vandalisme, bahkan fenomena penggunaan bahasa pada kalangan tertentu. Yang ketiga, ada fenomena budaya. Misalnya tentang wayang golek, gamelan, dan upacara ngaben di Bali. Wah, ternyata banyak juga ya jenis-jenis dari teks eksplanasi. Ada 3 jenis, yaitu tentang fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Anak-anak, setelah ini akan ada banyak hal tentang teks eksplanasi yang akan kita bahas. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pola-pola pengembangan yang ada dalam teks eksplanasi. Apa sajakah itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, ada pola pengembangan kronologis. Dalam pola ini menjelaskan tentang suatu urutan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa tersebut disajikan secara berurutan, secara kronologis, atau sesuai urutan waktu terjadinya. Sebagai tambahan, nama lain dari pola pengembangan kronologis adalah pola pengembangan proses ya anak-anak. Contoh paragraf yang mengandung pola pengembangan kronologis atau pola pengembangan proses yaitu sebagai berikut. Bagaimana anak-anak? Terlihat ya urutan peristiwanya? Sekarang kita masuk ke pola yang kedua, yaitu pola pengembangan kausalitas. Teks eksplanasi dengan pola ini menjelaskan tentang sebab akibat suatu peristiwa. Pola ini memposisikan sebab sebagai gagasan umum dan akibat sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya. Berikut contoh paragrafnya ya anak-anak. Perhatikan ya. Dari paragraf tersebut kita dapat melihat ya anak-anak bahwa penguapan air oleh matahari menjadi sebab dan hujan menjadi akibatnya. Sekarang, setelah kalian menyimak penjelasan dalam video ini, tentu kalian sudah mendapatkan pemahaman mengenai pola pengembangan teks eksplanasi ya anak-anak. Ibu ulas lagi ya. Teks eksplanasi memiliki 2 pola pengembangan, antara lain yaitu pola pengembangan kronologis atau proses dan pola pengembangan kausalitas. Pola pengembangan kronologis atau proses menjelaskan tentang suatu urutan peristiwa yang saling berhubungan.
Adapun pola pengembangan kausalitas menjelaskan tentang sebab akibat suatu peristiwa. Sekarang sudah semakin jelas ya anak-anak? Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas selanjutnya ya? Pembahasan selanjutnya yaitu struktur-struktur dari teks eksplanasi. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat berada di taraf rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan, musibah, perbudakan, perilaku konsumtif, bahkan keadaan struktur sosial juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Di balik itu semua, sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan, antara lain yaitu meningkatkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, menyediakan fasilitas pendidikan gratis, dan membangun tempat tinggal dengan harga terjangkau. Namun, hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang kondusif, sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadaan yang lebih sejahtera untuk lapisan masyarakat. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Struktur identifikasi fenomena. Struktur pertama dalam teks eksplanasi ini disebut dengan identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang dibahas dalam bagian ini antara lain yaitu gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Hal yang disampaikan tentunya terkait dengan fenomena yang dibahas ya anak-anak, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, anak-anak, setelah kita memahami struktur identifikasi fenomena, sekarang saatnya bagi kita untuk mencoba menemukan identifikasi fenomena dari teks eksplanasi singkat berikut ya anak-anak. Bisa kita lihat ya bahwa pada bagian yang diberi tanda tersebut merupakan identifikasi fenomenanya. Fenomena tersebut merupakan jenis fenomena alam. Lalu bagaimana dengan contoh fenomena sosialnya? Mari kita perhatikan teks eksplanasi singkat berikut. Dalam teks eksplanasi singkat tentang kemiskinan tersebut, dapat kita lihat pada bagian yang diberi tanda merupakan identifikasi fenomenanya. Fenomena tersebut merupakan jenis fenomena sosial. Jelas ya anak-anak? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas dengan penjelasan tentang struktur identifikasi fenomena ini? Ibu ulas lagi sedikit ya. Pada struktur identifikasi fenomena terdapat gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Struktur kedua dalam teks eksplanasi setelah identifikasi fenomena yaitu struktur rangkaian kejadian. Dalam rangkaian kejadian berisi tentang rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang dibahas pada bagian identifikasi fenomena. Adapun penyajiannya dapat berpola pengembangan kronologis atau proses dan juga berpola kausalitas. Nah, jika kalian bertanya tentang bagaimana suatu fenomena dapat terjadi, maka dalam bagian ini uraian fase-fasenya bersifat kronologis atau berdasarkan waktu, sehingga memiliki proses tertentu. Lain halnya jika kalian bertanya tentang mengapa suatu fenomena dapat terjadi, maka dalam struktur inilah jawaban tersebut dapat ditemukan. Karena dalam bagian ini bisa jadi uraian fase-fase kejadiannya bersifat sebab akibat. Berikut ini merupakan contoh struktur rangkaian kejadian atau deretan penjelas dalam teks eksplanasi yang membahas tentang fenomena alam. Dari teks tersebut, pada bagian yang ditandai dapat kita ketahui bahwa struktur rangkaian kejadiannya berpola kronologis atau proses ya anak-anak, karena dijelaskan secara runtut. Proses terjadinya hujan.
Sedangkan berikut merupakan contoh struktur rangkaian kejadian dalam teks eksplanasi yang membahas tentang fenomena sosial. Dari teks tersebut, pada bagian yang ditandai dapat kita ketahui bahwa struktur rangkaian kejadiannya berpola kausalitas atau sebab akibat ya anak-anak, karena dijelaskan secara rinci hal-hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Jadi apa sajakah yang sudah kita bahas kali ini? Tadi kita sudah membahas tentang struktur rangkaian kejadian dalam teks eksplanasi. Struktur rangkaian kejadian ini berisi tentang rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang dibahas pada bagian identifikasi fenomena. Rangkaian kejadian dalam teks eksplanasi dapat dikembangkan dengan pola pengembangan kronologis maupun kausalitas ya anak-anak. Tunggu dulu anak-anak. Masih ada satu struktur lagi yang akan kita bahas loh. Struktur terakhir yaitu ulasan. Struktur ulasan ada juga yang menyebutnya sebagai interpretasi. Pada bagian ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas fenomena yang telah dibahas. Tentu saja komentar yang dimaksud adalah komentar penulis teks eksplanasi ya. Komentar tersebut dapat berupa rangkuman yang disertai dengan pendapat penulis tentang teks eksplanasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan teks eksplanasi singkat berikut. Dalam teks eksplanasi singkat tentang proses terjadinya hujan tersebut, dapat kita lihat pada bagian yang diberi tanda merupakan struktur ulasannya. Dalam bagian tersebut memuat rangkuman dan pendapat penulis sebagai tambahan sekaligus penutup teks eksplanasinya. Selanjutnya, untuk contoh struktur ulasan pada teks eksplanasi yang berupa fenomena sosial, ini dia. Dalam teks eksplanasi singkat tentang kemiskinan tersebut, dapat kita lihat pada bagian yang diberi tanda merupakan struktur ulasannya. Dalam bagian tersebut memuat rangkuman dan pendapat penulis sebagai tambahan sekaligus penutup teks eksplanasinya. Sekarang sudah jelas ya anak-anak? Jadi, apa sajakah yang sudah kita bahas kali ini? Tadi kita sudah membahas tentang struktur ulasan dalam teks eksplanasi. Struktur ulasan ini berisi tentang komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas fenomena yang telah dibahas. Selesai sudah pembahasan kita tentang struktur eksplanasi ya anak-anak. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Tetap semangat ya anak-anak. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sekian, terima kasih sudah menonton.